Besar Bapak Dr. Haji Ismail Al-Mukhtar MPH, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Ibu Widianingsih SPDI, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Kausar Bapak Dadan Hidayat MPD, dan yang kami hormati juga Bapak dari Dinas Pendidikan, dan yang kami hormati Ibu-ibu POMG, Ibu Korlas, dan seluruh wali murid SD Al-Kausar, dan yang kami hormati juga seluruh undangan dari semuanya hadir hari ini. Yang pertama-tama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semua. Yang kedua kalinya, salam beriring salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya berdiri di sini untuk menjabarkan tentang materi yang bukan, mengenalkan lebih dalam lagi tentang metode yang bukan. Ya, jadi misalkan ada ibu-ibu yang masih bingung apa itu metode yang bukan, seperti apa, tujuannya apa. Nah, sekarang kita akan bahas bersama. Langsung aja, metode yang bukan. Nah, asal metode yang bukan ini disusun oleh pengasuh pondok pesantren Tahfiz yang Ulul Quran Kudus dari Jawa Tengah, yang diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Ulil Nuha Arwani, Kiai Haji Muhammad Mansur Askan Arwani, dan Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Nah, inilah asal mula adanya metode yang bukan. Jadi metode yang bukan adalah suatu metode baca tulis Quran yang disusun oleh tiga kiai ini. Kemudian selanjutnya tujuan metode yang bukan. Jadi metode yang bukan itu punya tujuannya sendiri. Apa yang pertama? Yang pertama, tujuan metode yang bukan adalah ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam membaca Al-Quran, agar anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Nah, yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, agar anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, bukan hanya dengan lancar, tapi juga dengan benar. Dengan benar dalam hal apa? Dengan benar dalam hal tajwidnya, dalam hal makharijul hurufnya, dan juga sifat-sifat hurufnya. Itu yang dimaksud dengan lancar dan benar. Banyak anak-anak yang lancar bacaan surat-suratnya, hafal lancar, tapi bacaannya belum benar. Itu banyak seperti itu. Nah, di metode yang dua ini tujuannya yaitu membenarkan. Misalkan anak-anak yang bacaannya kurang benar, dibenarkan. Jadi bukan hanya sekedar lancar, tapi juga harus dengan benar. Yang kedua yaitu nasrul ilmi. Tujuan metode yang kedua menyebarluaskan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Tujuan yang ketiga yaitu memasyarakatkan Al-Quran dengan Rasul Usmani. Apa itu Al-Quran Rasul Usmani? Yaitu Al-Quran cetakan atau terbitan dari Arab Saudi. Ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari metode yang dua dibandingkan metode lainnya. Metode yang dua ini kita belajar tentang Al-Quran Rasul Usmani terbitan Arab Saudi. Ya. Seperti ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha, yang artinya bacalah Al-Quran dengan bacaan dan suara-suara orang-orang Arab. Nah, ini pasti metode yang dua ini kita belajar langsung Al-Qurannya dari terbitan Arab. Karena apa? Kalau misalkan anak-anak lancar baca Quran terbitan Indonesia, belum tentu dia lancar dengan
membaca Quran Rasul Usmani. Tapi kalau misalkan anak-anak kita sudah lancar membaca Quran Rasul Usmani, insya Allah untuk membaca terbitan Indonesia itu lancar. Karena banyak perbedaan antara Al-Quran Rasul Usmani dengan Al-Quran cetakan Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, di dalam surat An-Nas itu surat yang pendek ya, tapi di situ banyak hukum tajwidnya perlu diperhatikan. Di Qul a'udzu birabbin nas itu ada nun bertasydid di situ. Yang hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya harus didengung, ditahan 2 harokat. Jadi bacanya misalkan anak-anak bacanya gini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu belum sempurna. Nah, tujuan dari metode yang itu menyempurnakan. Jadi sudah benar disempurnakan bacaannya, tajwidnya. Tujuan yang kelima yaitu mengajak selalu mentadarus Al-Quran dan musafahah sampai khatam. Biar anak-anak terus bersemangat biar sampai khatam. Itu tujuan dari metode yang buka. Yang mungkin metode tujuannya beda dengan metode-metode lain. Ya. Untuk selanjutnya sudah tadi kita bahas asal metode yang buka. Kemudian tujuannya sudah. Nah, sekarang adalah kelebihan. Cuma bedanya itu adalah keistimewaannya. Ya, keistimewaannya yang berbeda. Misalkan di metode yang kedua ini dia mempunyai keistimewaan yang pertama yaitu penulisannya menggunakan penulisan Quran Rasul Usmani yang tadi sudah dikatakan, yaitu Quran Rasul Usmani adalah cetakan atau terbitan Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dalam metode yang dua, anak-anak juga diajarkan cara menulis huruf hijaiyah. Dalam kitab yang dua itu ada di kolom bawah itu ada cara menulis huruf Arab. Misalkan seperti huruf alif, ada tandanya, tanda panah misalnya dari atas ke bawah. Misalkan huruf ba, dari kanan ke kiri. Itu dalam kitab yang dua itu diajarkan cara menulis huruf hijaiyah anak-anaknya. Kemudian dalam metode ini juga diajarkan anak-anak cara menulis huruf pegon. Ada yang tahu huruf pegon itu apa, Bapak Ibu? Ya, huruf pegon itu adalah menulis huruf Latin atau Melayu ke dalam tulisan Arab. Nah, ini yang tidak dimiliki metode lain. Ya, bukan menebalkan, tapi menulis tulisan Indonesia. Misalkan nama sendiri. Misalkan namanya Bella. Nah, itu ditulis pakai tulisan Arab. Ya. Nah, sedangkan ada wali murid sebelumnya sharing sama saya, dia katanya, oh bagus nih Bu diajarin tulisan pegon, karena anaknya itu komplain sama ibunya, Bu kenapa sih nama saya kok Bella, kan tulisan Arabnya nggak ada tuh B. Nah seperti itu, ada yang komplain anaknya seperti itu. Diajarkan tulisan pegon, anak-anak jadi tahu cara menulis huruf namanya sendiri. Bella misalkan harus tulisan Arabnya seperti apa. Ya, itu contoh dari tulisan pegon. Nah, di tulisan pegon ini, insya Allah anak-anak akan diajarkan kalau sudah mencapai jilid 4 atau misalkan nafas yang tidak kuat. Karena dalam membaca Al-Quran itu tidak boleh mencuri nafas. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tidak boleh mencuri nafas, itu namanya ya. Nah, jadi diajarkan kalau dalam metode yang ada tanda harus di mana berhenti, harus di mana dilanjutkannya lagi. Itu dalam kitab yang diajarkan seperti itu. Kemudian fadilah Al-Quran, yaitu, nah ini banyak sekali fadilah Al-Quran yang ini hanya diantaranya, selain ini
lagi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung dan abadi. Ya, karena semua mukjizat Nabi Muhammad itu hanya di sekedar kita bisa dengar ceritanya aja, kecuali mukjizat yang satu ini, yaitu Al-Quran bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Yang ketiga, Al-Quran menjadikan hidup bahagia. Rasulullah pernah bersabda berkata kepada Muaz, ya Muaz, kalau kau ingin bahagia, maka bacalah Al-Quran. Ya. Yang keempat, Al-Quran sebagai pembersih hati, karena sesungguhnya hati kita ini bisa berkarat sebagaimana besi, maka bersihkanlah sekarang itu dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, itu juga semua adalah fadilah-fadilah Al-Quran yang hanya ditampilkan beberapa saja, sisanya masih banyak lagi. Nah, sekarang pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, perlu kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu wajib dengan tartil. Kenapa? Karena dalam membaca Al-Quran itu ada aturan mainnya sendiri, ada caranya sendiri, tidak boleh semaunya kita. Harus dengan baik dan benar. Dalam ilmu tajwid itu baru dijelaskan semuanya. Ya, semuanya dijelaskan dalam ilmu tajwid. Dan ada juga hadisnya, bukan hadis, imam ulama besar yaitu Imam Ibnu Al-Jazari, mungkin ada yang pernah dengar namanya, berkata wal afzu bit tajwid hadmul lazim malam yajwidil Quran atin, yang artinya bacalah Al-Quran dengan